orang pasti pernah melakukan yang namanya suap. Suap adalah tindakan yang tidak terpuji, yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Pelajar, pengusaha, atau masyarakat lainnya pun pasti pernah melakukan yang namanya suap. Suap ini sangat bertentangan dengan nilai yang berada pada Pancasila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini, manusia yang miskin akan semakin tertindas dan yang kaya akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus suap yang menentang Pancasila pada sila kedua. Nah, ada banyak sekali kasus suap di Indonesia, mulai dari polisi, pelajar, pegawai, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan mengangkat salah satu contoh tentang kasus suap penggelapan pajak, yaitu seorang pegawai eselon 3 Direktorat Jenderal Pajak, Handang Soekarno ditangkap KPK atas dugaan menerima suap dari pemilik PT Ika Prima Rajes Raja Muhanain. Bukti permulaan Direktorat Penegakan Hukum Dijen Pajak diduga menerima suap sebanyak 1,9 miliar rupiah dari Rajes untuk jasanya menghilangkan pajak PT Eka Prima. Rajes dan Handang melakukan negosiasi untuk hilangkan 78 miliar rupiah kewajiban pajak PT Eka Prima dengan total nilai suap 6 miliar rupiah. Nah, itu adalah contoh kasus suap tentang penggelapan pajak yang ada di Indonesia. Bully. Apa sih itu bully? Bully ialah ketika ada seseorang yang memiliki kekuasaan atau kekuatan lebih yang digunakannya untuk menindas orang lain yang lebih lemah daripada ia dan biasanya ia lakukan secara berulang. Lalu, apa sih penyebab terjadinya bullying? Yang pertama, penampilan ras yang berbeda. Yang kedua, orientasi seksual. Yang ketiga, penampilan yang berbeda. Yang keempat, ketika kita terlihat lemah. Dan yang kelima, ketika kita tidak mudah bergaul. Lalu, bagaimana sih cara kita mengatasi bullying? Ketika kita terkena bullying, ceritakanlah kepada orang yang lebih dewasa yang dapat kita percaya. Kemudian, jauhilah si penindas bullying. Lalu, kita harus mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Dan kemudian kita harus ngobrol langsung kepada si pembuli ini. Dan kita harus berani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Liza Lubis, dan di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk contoh dari bully sendiri. Contoh bentuk bully fisik yaitu menendang, memukul, mendorong, dan merusak barang. Contohnya menghina, mengejek, ataupun kalimat yang ditunjukkan untuk mengintimidasi lawan. Contohnya adalah bergosip. Ketika kamu bergosip, kamu telah melakukan bully sosial. Contoh cyberbullying adalah menjelek-jelekkan postingan orang lain di media sosial ataupun di internet. Adapun dampak bully dapat merusak kesehatan fisik maupun mental korbannya. Dampaknya pun tidak hanya terjadi dalam jangka pendek saja, melainkan juga jangka panjang. Korban bullying dapat mengalami cedera fisik, gangguan emosi, bahkan bisa berujung kematian. Selanjutnya adalah penurunan prestasi akademik. Dan yang terakhir, ikut melakukan kekerasan atau balas dendam. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengandung arti sebagai manusia kita harus memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup dan melakukan hal sebagaimana mestinya menggunakan hati nurani. Contoh penyimpangan pada sila kedua yaitu memperkerjakan anak di bawah umur sebagai PSK. Memperkerjakan anak di bawah umur sebagai PSK merupakan hal yang tidak layak dilakukan sebab hal ini melanggar hak-hak azazi yang dimiliki seorang anak. Sebab seharusnya anak memiliki kewajiban untuk bersekolah dan menuntut ilmu. Dan anak penting untuk mendapatkan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik, mental, sosial, secara utuh, serasi, dan seimbang. 5 bulan yang lalu, Direktur Polda Metro Jaya berhasil menyelesaikan salah satu kasus, yaitu mempekerjakan anak di bawah umur sebagai PSK. Dalam kasus tersebut, kepolisian membekuk 6 pelaku.
Keenamnya diketahui memaksa dan mempekerjakan 10 anak perempuan di bawah umur untuk melayani pria hidung belang di sebuah tempat hiburan malam, yaitu di Kafe Kenyangan di Jalan Rawa Bebek, Jakarta Utara. Keenam pelaku dibengkuk di tempat kafe tersebut. Kepolisian yang mewawancarai pelaku tersebut mengatakan omset kafe menyediakan anak di bawah umur sebagai PSK terbilang cukup fantastis. Omsetnya yakni mencapai 2 miliar per bulan. Ini dimungkinkan karena mereka menyediakan anak di bawah umur untuk melayani tamu-tamu yang berada di kafe tersebut. Menurutnya, 10 anak perempuan itu yang direkrut mereka dan dijadikan sebagai PSK diberi tempat penampungan di dalam kafe tersebut. Sekarang ini, para korban 10 anak tersebut sudah diamankan pada pihak yang berkewajiban. Dampak dari pemerkosaan anak di bawah umur atau kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada kalangan anak maupun pada orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Lebih surut lagi adalah jika kekerasan seksual ini terjadi pada anak-anak. Karena anak-anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksual. Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih berat lagi bila melapor. Anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksualnya. Anak merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual ini terjadi karena kesalahan dirinya, dan peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya mempermalukan nama keluarga. Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya powerlessness, di mana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkap peristiwa pelecehan seksual tersebut. Tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stres, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang, bayangan kejadian di mana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan, penyalahgunaan terhadap benda, termasuk benda, bau, tempat, sakit kronis. Keadilan hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, salah satu hukum yang terjadi di Indonesia adalah sering terjadi pro dan kontra, yang dimana terjadi banyak sesuatu hal yang tidak sesuai apa yang berdasarkan undang-undang yang dilakukan. Nah, hukum kita di Indonesia sendiri, kita akan mengikuti namanya undang-undang yang berlaku di Indonesia. Nah, berbagai kasus ada yang terjadi, yaitu keadilan hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, salah satunya kita tahu kejadian yang sedang viral sekarang itu adalah Novel Baswedan. Novel Baswedan ini adalah salah satu seorang politisi, atau dengan kata lain seorang pejabat, namun dia mengalami tindakan kriminal yang dikatakan bahwa itu adalah tidak disengaja. Nah, di sini saya berasumsi bahwa hukum di Indonesia itu kenapa sih nggak ditegakkan keadilan seperti hal yang demikian? Ini salah satu yang harus kita sebagai generasi maju atau generasi muda sekarang ini harus berpikir kritis dan harus pandai mengkritik. Itulah gunanya kita sebagai generasi muda. Bagaimana kita harus bisa menjadi penegak hukum itu lebih baik lagi dari masa ke masa, sehingga kejadian yang terjadi Novel Baswedan tersebut bisa disesuaikan dengan apa yang telah terjadi kepada dirinya. Nah, selain itu, sebelum-sebelumnya juga terjadi beberapa kasus yang kejadian yang keadilan hukumnya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Salah satunya adalah korupsi,
dan kasus-kasus pembunuhan. Dan kita tahu sendiri bahwa ada kasus yang terjadi yang rasisme yang dari Papua tersebut, malah kasus dia lebih besar daripada yang kejadian sama Novel Baswedan. Nah, dari sini kita harus bagaimana kita generasi muda ini jangan mencoreng nama hukum hanya gara-gara sebuah hal yang mengatasnamakan pejabat dan sebagainya tersebut bisa membuat rusak oleh mengatasnamakan politik dan lain sebagainya. Karena hukum di Indonesia itu adalah bagaimana menciptakan yang terjadi yang ada di Pancasila. Salah satunya adalah nomor 5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih.